God is God of redemption. Kalau dia sudah ngampuni kita, maka skornya 0. Masa lalu kita tidak harus define masa depan kita. Jadi kalau dia sudah ngampuni, dia bisa mulai sesuatu yang baru sama sekali. Banyak orang tidak berhasil bukan karena terlalu berat, bukan karena tidak mampu, tapi karena kurang komitmen till the end. Kita sehebat apapun, semudah apapun, sekuat apapun tidak bisa dengan kekuatan kita mencetak godly leaders. Kita butuh Tuhan. Jadi saya beri judul Level 6 Leadership, kepemimpinan tingkat ke-6. Definisinya apa? Membangun legacy pemimpin lain. Nah, saudara mungkin bertanya loh, level 1 sampai 5 apa? Kok tahu-tahu level 6? Saudara yang senang baca buku leadership, kepemimpinan, buku-buku bisnis, buku-buku kepemimpinan rohani, saudara terbiasa dengan level 5 leadership. Jim Collins, ya, salah satu penulis leadership dari Stanford, dia mendefinisikan dalam penelitian dalam bukunya Good to Great, level 5 leadership itu menggambarkan seorang yang campuran antara rendah hati dan resolve, artinya tegas, mengambil keputusannya bagus. Gabungan antara kerendahan hati dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Dan itu dia pelajari dari sekian banyak CEO di dunia ini yang berhasil, yang membuat organisasinya, perusahaannya jadi besar. Jadi kalau menurut Collins, level 5 leadership, ya, itu pemimpin yang seperti tadi, yang resolve dan rendah hati. Level 4, ya, tingkat 4 itu yang efektif. Level 3 itu manajer yang kompeten dan segala macam. Ya. Di Harvard juga ada level 5, itu artinya mereka yang dampaknya di luar organisasi dan segala macam. Tapi saya mau sekedar nyebut yang ditulis oleh John Maxwell. Ya, karena ini untuk kalangan Kristen. Dia nyebut level 1 kepemimpinan itu kalau orang yang ikut dia ikutnya karena jabatannya, ya. Jadi saudara ikut bos, ikut pimpinan karena jabatannya. Dia direktur, dia pemimpin tim, saya ikut karena jabatannya atau karena ya memang tidak ada pilihan. Level 2 adalah diikuti oleh orang-orang yang memang mau ikut dia tapi karena ada relationship, ya. Ya, kakak saya di sana atau om saya di sana, papa saya di sana, saya ikut karena ada relationship, ya, hubungan. Level 3 dikatakan oleh Maxwell adalah production, artinya saya ikut pemimpin ini karena dia sukses mimpin organisasi, sukses gembalakan jemaat, ya, jemaatnya bertumbuh. Saya ikut dia karena dia sukses dalam hal membesarkan organisasi. Level 4 menurut Maxwell adalah saya ikut pemimpin yang level 4, saya ikuti dia karena apa? Karena dengan ikut dia saya bertumbuh. Ini manfaatnya langsung ke saya, bukan sekedar suksesnya dia besarkan gereja atau apa. Jadi level 4 itu karena manfaatnya saya rasakan, dengan ikut dia saya bertumbuh. Level 5 menurut Maxwell adalah saya ikut dia bukan karena apa yang dia buat. Tadi 1, 2, 3, 4 adalah apa yang dia buat. Level 5 menurut Maxwell adalah pemimpin yang diikuti karena who she is. Ya, saya ikut dia karena siapa dia, hidupnya.
bukan karena karyanya, bukan karena kompetensinya, bukan karena gelarnya, bukan karena kepandaiannya khotbah, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya atau apapun. Saya ikut dia karena who he is, karena kepribadiannya, karakternya, hidupnya, bukan karena sekedar omongannya. Ya, lah saya lihat, saya belajar di Ruth ini ada level 6 yang tidak ditemukan di mana-mana. Menurut saya level 6 adalah pemimpin yang tidak membangun legasinya sendiri, tetapi membangun legasinya pemimpin lain. Dan itu tidak ada di textbook yang lain. Ya. Poin pertama yang saya pelajari dari kitab Ruth ini adalah, yang nulis kitab Ruth ini tentu orang yang mungkin pengagumnya Daud. Ya, mungkin Daud masih pada awal-awal, belum hebat-hebat betul. Orang ini nulis sesuatu. Kalau saudara ingin lihat, tahu inti cerita sebuah film, lihat belakangnya. Biasanya paling belakang kelihatan inti ceritanya yang mau disampaikan itu apa. Buku juga sama. Paling belakang akan kelihatan, oh maksudnya begini. Nah, makanya saya mulai dari belakang. Di pasal 4 ayat 11 sampai 22. Semua cerita yang luar biasa, the love story sejak awal, pasal 1 sampai pasal 3, pasal 4 awal, ujungnya adalah silsilahnya Daud. Ya. Jadi orang yang nulis ini mengatakan tujuannya semua ini adalah untuk mengurutkan bahwa Daud itu pemimpin seperti apa. Ya, untuk bangun konsepnya tentang Daud itu pemimpin seperti apa. Dia bangun ceritanya dari mulai Elimelek, mulai kelaparan, mulai pindah ke Moab dan segala macam. Ya, saya beri judul Value Based Leadership. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Kitab Ruth ini memberi kepada kita the message of grace. Biasanya kalau pemimpin-pemimpin butuh validasi, dia akan nulis di silsilahnya, ya. Dia keturunan siapa, dia punya hubungan dengan siapa. Ya. Bisa saja, ya, kalau tidak ada orang yang dikenal, buat apa tulis silsilahnya? Orang nulis silsilah, saya keturunan siapa, untuk validasi dia akan ngutip nama-nama besar di masa lalu. Ada kaitannya dengan Diponegoro lah, ada kaitannya dengan siapalah. Untuk apa? Untuk validasi. Tapi Daud ini berbeda. Ya, orang dekatnya Daud yang nulis Ruth ini berbeda. Dia nulis kitab Ruth demikian rupa, tidak ada orang terkenal di situ. Ya. Orang pikir kenapa tidak nyebut-nyebut Kaleb, ya, tidak nyebut-nyebut siapa orang-orang besar yang sudah berjasa. Tapi disebut semua, tidak ada orang terkenal. Artinya apa? Dia mau nyampaikan bahwa this is totally grace, sepenuhnya anugerah Tuhan. Ya, Daud sepertinya bukan urutan pertama, bukan urutan kedua. Dia anak paling bungsu, bukan tentara, dia gembala. Bukan dari kota besar seperti Yeriko, dia dari Bethlehem Efrata, dusun kecil. Totally, message pertama Ruth adalah anugerah semata. Pilihan Tuhan bukan berdasarkan dia punya darah biru, garis keturunan, punya koneksi dengan siapa. Tidak ada sama sekali. Bahkan setelah dia perform berapa kali, Saul masih nanya, ini anaknya siapa? Abner tanya, ini anaknya siapa? Tidak ada yang tahu. Ya, jadi totally the grace of God. Kepemimpinan Daud adalah anugerah Tuhan. Itu message pertama yang penulis mau sampaikan, yang ingin Roh Kudus sampaikan lewat penulisnya. Yang kedua adalah the message of dignity and honor. Daud tidak dikaitkan dengan orang-orang terkenal, tapi justru dikaitkan dengan yang disebut namanya di situ adalah orang-orang yang punya karakter bagus. Ya, dia nyebut nama-nama yang mungkin tidak umum disebut di silsilah lain. Dia diasosiasikan dengan Rahab yang terbukti keberaniannya. Ya, berani untuk ngambil resiko dengan melindungi para pengintai. Dia diasosiasikan dengan Ruth, ya, Naomi yang ada integritasnya, loyalitasnya yang luar biasa, kerja kerasnya yang tinggi. Jadi kepemimpinannya Daud, ya, Roh Kudus ingin menyampaikan lewat penulisnya adalah kepemimpinan yang berdasarkan mementingkan karakter. Yang ketiga,
adalah the message of hope. Daud tidak mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang hebat, tapi justru dia nyebut di dalam silsilah ini, menulis buku ini, orang-orang yang di luar tembok, orang-orang yang dipinggirkan, ya, orang-orang yang lemah. Dia sebut Tamar. Tamar ini suaminya pertama mati, suaminya kedua mati, kemudian dia menikah dengan bekas mertuanya, ya, dan punya anak Peres dan segala macam. Rahab, ya, perempuan sundal katanya dulu, ya. Naomi, suaminya mati, anaknya 2 laki mati di negeri asing, miskin. Ruth, orang Moab, orang-orang pinggiran, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dikenal umum, justru di dalam list itu. Artinya apa? Artinya ada harapan. God is God of redemption. Kalau dia sudah ngampuni kita, ya, maka skornya 0. Masa lalu kita tidak harus define masa depan kita. Jadi kalau dia sudah ngampuni, dia bisa mulai sesuatu yang baru sama sekali. Backgroundnya bisa seperti Tamar, bisa seperti Rahab, bisa seperti Naomi, bisa seperti Ruth. Ada 4 perempuan, 4-empatnya bukan dari kalangan yang high class terpandang, tapi justru ditulis dalam silsilahnya Daud dengan sengaja, supaya semua orang yang punya background yang sama dengan mereka punya pengharapan bahwa ada hari depan bersama dengan Tuhan. Bisa jadi pemimpin seperti Daud, walaupun mungkin backgroundnya seperti 4 perempuan ini. Yang keempat, the message of love and loyalty. Jadi ada pesan agape tentang pengorbanan. Pemimpin yang didemonstrasikan oleh Daud adalah tentang kasih, loyalitas, dan pengorbanan. Ya, Ruth, komitmennya dengan Naomi, pengorbanannya. Naomi, komitmennya pada Elimelek dan pengorbanannya. Boaz pada Ruth, semua menggambarkan itu. Jadi keseluruhan kitab Ruth dijabarkan di bagian akhir pasal 4 adalah ini message yang mau disampaikan pada para pemimpin. Ya, munculnya pemimpin-pemimpin seperti Daud tidak lepas dari 4 hal ini. Yang agak beda dengan kalau orang lain mau membangun validitasnya. Nah, di dalam pasal 3 ayat 10-11 dalam bahasa Ibrani ada kata goel yang artinya penebus kerabat, ya, penebus saudara. Dan saya belajar itu dasarnya di Ulangan pasal 25. Goel itu kata bahasa Ibrani yang artinya penebus, redemptor, untuk saudaranya, untuk kerabatnya, untuk keluarganya. Seperti kasusnya Boaz. Boaz adalah goel. Ya. Dan saya lihat bagaimana Tuhan punya strategi membangun tim yang kuat. Ini bisa juga dipakai untuk orang tua yang mau bangun supaya anak-anaknya tidak berkelahi. Tetap jadi satu tim. Yang pertama yang disampaikan Tuhan lewat Ulangan dan kemudian kita lihat dalam kitab Rut ini adalah bahwa sebagai pemimpin, Tuhan memberi assurance. Dia bilang, aku tidak mau ada satupun yang sampai suatu hari namanya terhapus, ya, daripada tim ini. Jadi dia beri assurance kalau sampai ada seorang yang punya istri, dia mati, maka adiknya harus bertanggung jawab untuk beri keturunan buat dia. Jadi supaya namanya tidak terhapus dari silsilah Israel. Supaya generasi kemudian tahu ini adalah cikal bakalnya umat pilihan Tuhan yang datang pertama kali ke tanah perjanjian. Sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai ibu, kita perlu memberi assurance. Nah, orang biasanya bersaing, orang biasanya saling menjatuhkan kalau dia tidak merasa secure. Biasanya orang berontak kalau dia merasa tidak aman, tidak secure. Tapi kalau dia dapat assurance dari pemimpinnya, kita akan sama-sama sampai garis akhir. Tidak ada satupun yang akan ditinggalkan. Maka itu memberi assurance buat mereka tidak mikir dirinya sendiri, tapi mikir keseluruhan tim bersama-sama. Ya. Di Ulangan 25 itu yang Tuhan kerjakan. Jadi dia bilang, aku tidak ingin ada satu nama keluarga pun yang terhapus dari generasi Israel. Dan Tuhan ciptakan hukumnya, aturannya,
Ya, supaya semua nama yang hadir, yang datang masuk tanah perjanjian waktu itu akan terus ada dengan warisannya. Yang kedua, dia beritahu kepada orang-orang responsibility nomor satu apa? Nomor satu adalah ekspresi teamwork paling tinggi adalah camaraderie, ya, loyalitas, berkorban untuk menegakkan legacy saudaranya. Kalau kita bisa ciptakan dalam satu tim, kalian harus saling melindungi. Setiap orang memandang yang lain lebih penting. Tidak boleh ada satupun yang mikirkan dirinya sendiri. Harus mikirkan legasinya tim member yang lain. Mikirkan bagaimana saudara-saudaranya dalam keluarga itu yang lain bisa sukses bagaimana. Jangan mikir suksesnya sendiri. Ya. Jadi responsibilitas dalam tim adalah kamu harus memikirkan suksesnya teman dalam timmu, bukan mikir suksesmu sendiri. Dia harus meninggalkan legacy yang hebat, ya, anggota tim yang lain. Yang nomor 3, warningnya. Jangan sampai ada satupun yang take advantage, mengambil keuntungan dari saudaramu. Kalau ada saudaranya yang lemah, yang sakit, yang mati, ya, jangan sampai dimanfaatkan untuk keuntunganmu sendiri. Ya. Jangan sampai serakah, ya. Untung, biar dia mati supaya tanahnya dibagi-bagi tambah luas. Gitu. Ini Tuhan menentang ketidakadilan, ketidakmerataan, dan keserakahan. Jadi dia ingatkan tidak boleh ada satu bully pun di tanah perjanjian yang memanfaatkan kelemahan orang lain, kebodohan orang lain, nasibnya, celakanya orang lain, dan segala macam. Tidak boleh. Harus ditopang. Ya. Hukum di Ulangan 25 adalah 3 kunci untuk membangun tim yang kuat dan membangun keluarga yang bersatu. Ya. Kalau tidak, nanti dalam keluarga bisa saling bersaing, bisa bunuh-bunuhan, bisa antem-anteman kemudian hari. Tuhan cuma bilang satu, kita sama-sama sampai garis akhir. Tidak ada satupun dalam kekuatan saya yang akan jatuh di tengah jalan. 2, kalian masing-masing harus melihat orang lain lebih penting. Suksesnya mereka harus diutamakan. Yang ketiga, jangan satupun memanfaatkan kelemahan yang lain. Yang lemah harus ditopang. 3 kunci membangun tim atau keluarga yang bersatu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang level 6 leadership. Yang saya maksud apa? Kepemimpinan level ke-6 ini. Yang pertama, kadang-kadang ada kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan. Ya, kadang-kadang kesempatan mengunjungi seorang pemimpin. Kesempatan apa? Kesempatan untuk diundang, untuk bangkit dan mendemonstrasikan kepemimpinan level 6. Apa itu? Kepemimpinan level 6 adalah kepemimpinan yang membangun legasinya pemimpin lain. Semua pemimpin yang sampai level 5 hanya bangun legasinya sendiri. Ruth menikah dengan Boaz, ya, memang dia mengasihi Boaz. Tapi sesungguhnya, kalau sudah baca di pasal 4 ayat 5, adalah untuk menyambung kelangsungan legasinya Mahlon, suaminya yang sudah meninggal. Ya, jadi dia menikah, motivasi hukumnya adalah supaya dia membangun legasi bekas suaminya yang sudah meninggal tadi, ya, supaya tidak hilang dari legasi Israel. Naomi bersedia membesarkan Obed walaupun sudah tua dia, adalah untuk membangun legasi suaminya yang sudah meninggal, yaitu Elimelek. Ya, dikatakan di pasal 4 ayat 17. Nah, Naomi memuridkan, dia maksudnya sudah waktunya untuk istirahat, enjoy life, tapi dia ambil tanggung jawab untuk memuridkan Obed. Karena apa? Karena dia ingin membangun legasinya Elimelek supaya tidak terputus. Boaz menikah dengan Ruth juga bukan karena ya dia cinta dengan Ruth, tetapi adalah untuk menggenapkan apa yang Tuhan inginkan, supaya tidak ada garis keturunan yang hilang dari bangsa Israel. Maka dia mementingkan legasinya Tuhan, legasinya umat Israel, legasinya Elimelek saudaranya, supaya ditegakkan di pasal 4 ayat 10. Nah, kalau sampai itu hadir dalam hidup saudara, kesempatan, undangan, ya,
kesempatan mengundang saudara untuk bangkit, untuk membangun legasi pemimpin lain, jangan sia-siakan. Itu kesempatan langka. Itu momen khusus di mana saudara bisa menjadi pemimpin level ke-6. Ya, banyak orang membuang itu, dianggapnya tidak masuk akal. Tapi saudara bisa ikut jejaknya Rut, Naomi, Boaz menjadi pemimpin level yang ke-6. Reputasi buat pemimpin itu seperti pasukan Yehuda yang bergerak duluan buka jalan. Reputasi membuka banyak pintu buat saudara, baik bisnis, baik pelayanan, dan segala macam. Reputasi selalu mendahului saudara. Ya. Bagaimana membangun reputasi saudara? Nah, kita belajar dari Rut. Waktu Boaz berkata, setiap orang di kota sudah tahu sekarang, tidak tahu berapa bulan dia di sana, bahwa engkau adalah seorang perempuan berbudi luhur. Ini reputasi. Nah, saudara kalau tidak punya reputasi, ya, mau ngelamar kerjaan, mau cari modal, mau bangun pelayanan, mau buka gereja, juga sulit. Pintunya belum terbuka. Reputasi buka pintu-pintu gerbang di depan saudara. Yang dikerjakan Rut nomor 1 adalah take responsibility. Pada saat tidak ada orang lain, Naomi sendirian, dia mungkin berpikir dia juga bisa pergi seperti Ofra. Tapi ada pertanyaan, if not me, who else? Ya, kita lihat keadaan di sekitar kita, mungkin banyak penderitaan, banyak kemiskinan, banyak gereja yang mungkin tidak hidup, ya, kurang terbangun. Pertanyaannya, if not me, who else? Kalau bukan saya, siapa? Take responsibility. Jangan lemparkan, jangan abaikan, ya. Oh, ini salahnya siapa? Ini karena itu. Ya, pakai excuses. Tapi Ruth take responsibility. Dia berangkat dengan Naomi dan take responsibility. Nomor 2, kalau mau reputasinya seperti Ruth, take inisiatif. Ya. Yang nyuruh dia mulai kerja waktu sampai di Kanaan bukan Naomi. Dia langsung ambil inisiatif. We cannot just do nothing. Kita tidak bisa sekedar diam di sini terus. Dia mulai berpikir, what can I do? What should I do? Ngambil inisiatif. Kalau bukan sekarang, kapan? Itu inisiatif. Ya, ada masalah mungkin dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja. Kalau bukan aku, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Yang nomor 3, Ruth mendemonstrasikan integritas. Dikatakan di pasal 2 ayat 7, orang-orang di sekitarnya, dia tidak sadar diawasi, tapi orang-orang ngawasi ini, dia ditanya oleh Boaz, mandornya bilang dari pagi sampai malam, kerja terus belum berhenti sampai sekarang. Ya, jadi dia diawasi, tidak diawasi, tetap sama kualitas kerjanya. Yang keempat, komitmen until the end. Ya, dia tidak selesai sebelum dia, tidak pulang sebelum dia selesai. Dikatakan ayat 23, sampai semua musim harvest selesai semua di seluruh kota itu baru dia selesai. Ya, jadi komitmen till the end. Banyak orang tidak berhasil bukan karena terlalu berat, bukan karena tidak mampu, tapi karena kurang komitmen till the end. Ya, ganti sana, ganti sini, berubah sana, berubah sini. Nomor 5, demonstrate courage, keberanian. Dia berani melangkah di dunia yang dia tidak kenal sama sekali. Belum pernah dia ninjau Bethlehem seperti apa, belum pernah dia tahu hukumnya, caranya mengirik, menguti gandum-gandum jatuh gimana, tapi dia berani melangkah, mau belajar. Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan the familiar, ya, yang biasa, dan masuk yang dia tidak tahu sama sekali. Reputasi keberaniannya tersebar kemana-mana. Dan yang keenam adalah disposisi, gaya hidup yang konsisten. Kepada siapapun dia respect. Itu dilihat oleh semua orang. Pada Naomi, pada Boaz, pada pengerja-pengerja perempuan yang dia ikuti, pada mandornya, pada semua orang dia respect. Konsisten. Ya, respectnya tidak pada hanya orang tertentu, pada semua orang dia respect. Nah, kalau saya bayangkan kira-kira apa yang mungkin menghalangi Ruth untuk mencapai destiny-nya. Ini kita perlu tahu supaya kita jangan terjebak beberapa hal ini. Ya.
Ini adalah daftar excuses, alasan-alasan yang bisa membuat Ruth tidak jadi Ruth yang di Alkitab. Dia bisa jadi Ruth, tapi Ruth yang tidak di Alkitab, yang gagal, yang tidak memberi dampak. Pertama, bisa aja Ruth berkata, aku tidak kenal siapa-siapa, I don't know anyone, aku tidak punya koneksi. Ya, mau disuruh mulai pelayanan, mulai bisnis, mulai Bible study baru, mulai gereja, I don't know anyone. Ini kota baru, ini daerah baru, ini kerjaan baru. I don't know, tidak punya koneksi. Kemudian tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, Ruth bisa aja bilang, I'm new in town. Saya ini orang baru di sini. Saya belum siap, masih coba adjust, dan tidak punya pengalaman. Ya, bisa aja dia kemudian tidak meneruskan tugasnya, tidak pergi ke tempat pengirikannya Boas karena merasa tidak punya pengalaman. Nah, banyak saudara dan saya mungkin kadang-kadang merasa hal yang sama. Tidak ada pengalaman, tidak ada koneksi. Yang ketiga, kita merasa aku tidak mampu, ya, untuk mengerjakan pelayanan ini, untuk mengerjakan tugas ini. Aku tidak mampu, tidak punya kompetensi. Itu bisa saja dipakai oleh Ruth untuk menahan dia. Yang keempat, Ruth bisa bilang, aku ini orang asing, I'm a foreigner, outsider. Gimana kalau mereka tidak mau nerima aku nanti? Kan ada di hukum mereka, orang Moab, orang Amon tidak boleh jadi jemaat sampai 10 keturunan. Ya. Jadi bisa jadi alasan, aku orang asing. Mereka akan, nanti kalau tidak nerima aku gimana? Yang kelima, aku ini janda. Ya, janda di saat itu, di tradisi saat itu di Israel, di negara-negara sekitarnya adalah seorang yang distigmatize, dicap buruk citranya. Seseorang yang dijauhi, dianggap memalukan, dipandang sebagai orang yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, kalau sampai orang ini janda, maka pandangan masyarakat seperti itu. Stigmatize, shun, shame. Ya, saya mana bisa efektif? Orang yang dijauhi, dianggap memalukan, dipandang dijauhi oleh Tuhan, mana bisa efektif? Aku seorang janda. Excuse nomor 6 adalah dia bisa bilang, aku sudah menikah lama dengan Malon tapi tidak punya anak. Ya, mandul. Jadi kayak self pity, berbelas kasihan pada diri sendiri, dia tidak bisa mencapai destiny-nya. Dan yang terakhir, waktu dia mulai memikirkan untuk memunguti gandum yang jatuh, itu kerjaannya orang melarat betul. Dia bisa mikir nanti kata orang apa, ya, bagaimana persepsi orang, bagaimana nanti orang lihat saya. Ini 7 hal, mungkin bisa aja ada 1000 hal, ya, yang saudara pikirkan sebagai alasan untuk tidak mulai melayani, tidak mulai Bible study baru, tidak mulai memuridkan, tidak mulai mimpin, tidak mulai tugas-tugas yang Tuhan mau saya kerjakan. Ruth bisa kehilangan destiny-nya kalau dia berkata ya kepada salah satu dari 7 ini. Ini ada quote bagus dari seorang movie star yang Kristen juga, ya, sudah kenal Matthew McConaughey. Life is not fair. It never was, and it is now, and it won't ever be. Ya, hidup ini tidak adil, dulu tidak, sekarang dan kapanpun juga tidak. Do not fall into the trap. Jangan jatuh dalam perangkap ini. Perangkap apa? Perangkap entitlement. Perangkap merasa diri saudara berhak. Kalau saudara merasa berhak atas sesuatu, maka engkau akan melihat dirimu sebagai victim ketidakadilan. Teman kita Matthew berkata, you are not a victim. Saudara dan saya bukan victim ketidakadilan. Life is not always fair. Ya. Hidup tidak selalu adil. Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, itu tidak fair. Ya, dia tidak berbuat apa-apa kok yang dihukum dia. That's not fair. But God is always faithful. Tapi Tuhan selalu setia. Waktu malam itu dia tahu bahwa Ruth ada di kakinya, tidur di kakinya. Boaz berkata, now you show more kindness than before.
Sekarang kamu menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada waktu pertama kali dulu. Pertama kali kapan? Waktu dia memutuskan untuk merawat dan mendampingi Naomi. Ada beberapa hal ya yang penting. Jadi acknowledgement atau afirmasi dari Boaz kepada Ruth punya semacam tenggang waktu. Dibandingkan dulu, kamu sekarang jauh lebih bagus. Ada progres. Yang pertama dia bilang, berbeda dari waktu yang lalu, kamu sekarang berani melepaskan agenda pribadimu untuk meraup agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan apa? Di dalam Ulangan 25 ayat 6, supaya tidak ada satupun nama orang pilihan yang terhilang dari silsilah, dari waris Tuhan. Ya. Jadi mikirkan agendanya Tuhan. Jadi dulu kamu tidak mikir seperti ini, kamu sekarang mikir hatinya Tuhan, mikir kepentingannya Tuhan. Ini progres. Agendamu kamu kesampingkan, kamu ambil agendanya Tuhan. Yang kedua, kamu juga singkirkan hakmu untuk bebas. Setelah suamimu mati, semestinya kamu bebas. Bisa cari yang muda, bisa cari yang kaya, bisa cari yang terkenal, bisa cari yang mana. Tapi kamu kok mau dengan orang yang sudah tua seperti Boaz. Jadi dia berkata, berbeda dengan waktu yang lalu. Sekarang kamu berani menundukkan kebebasan pribadimu. Kalau kita menundukkan kebebasan pribadi kita, supaya apa? Supaya bisa menunjukkan kesetiaannya kepada Mahlon suaminya. Ya, dia bebas semestinya, tidak harus dia orang Moab, tidak harus meneruskan keturunannya Mahlon, tapi dia rela meneruskan keturunannya Mahlon. Dia sangkali hak pribadinya, kebebasan pribadinya. Yang ketiga, dia rela melepaskan mimpi-mimpinya untuk mengikuti perkataannya mentornya, discernment mentornya. Dia mungkin punya mimpi banyak sebagai seorang gadis Moab yang mungkin cantik, ya, cerdas. Tapi dia dikatakan di pasal 3 ayat 5 dan 6, dia ngerjakan persis seperti yang Naomi minta. Ya, dia berjanji dan dia kerjakan itu. Jadi dia singkirkan mimpi-mimpi pribadinya, dia dengarkan nasihat mentornya. Ya, discernment rohani mentornya dia ikuti. Yang keempat yang dipuji oleh Boaz apa? Ruth rela meninggalkan semua yang dia inginkan. Keinginan macam-macam, pengen ini, pengen itu dia tinggalkan. Supaya dia bisa melihat kebutuhannya Boaz. Kebutuhannya orang lain. Jadi 4 hal ini dilihat oleh Boaz dan dia puji. Kamu beda dengan dulu. Ya dulu kamu sudah bagus. Ya kamu mempedulikan Naomi. Tapi sekarang lebih bagus lagi. Sayangmu lebih bagus lagi. Ya, kamu rela meninggalkan agendamu demi agendanya Tuhan. Kamu rela meninggalkan kebebasanmu demi bisa menunjukkan kasihmu pada bekas suamimu. Kamu rela meninggalkan mimpi-mimpimu demi supaya bisa mengikuti nasihat daripada mentormu Naomi. Kamu rela meninggalkan keinginan-keinginan pribadimu demi supaya bisa melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain di sekitarmu. Pertanyaan refleksinya, kita tahu bahwa apa yang dikerjakan Boaz ini penting sekali. Apa yang dikerjakan Boaz? Memberi acknowledgement, pengakuan ya, kepada orang yang dipimpinnya. Tapi bukan sekedar pengakuan, tapi pengakuan yang menunjukkan progres dibandingkan dengan masa lalu. Ya. Ini penting. Kadang-kadang kita cuma beri pengakuan ke orangnya, kerjamu bagus, great works, great job, kamu luar biasa dan segala macam. Tapi yang dikerjakan Boaz beda. Ini penting sekali, yang membedakan adalah ada jeda waktu. You are progressing. Kamu yang lalu sudah bagus, tapi sekarang lebih bagus lagi. Ya, jadi ini yang bedakan. Jangan asal mengatakan, ya kamu kerjaannya bagus, pelayananmu luar biasa, pengorbananmu menginspirasi. Itu banyak, sekarang sudah banyak. Ya. Tapi yang dikerjakan Boaz ini beda. Ini penting sekali untuk leadership.
Yang di-acknowledge dia adalah journey-nya ini, progress-nya over time. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara memberikan afirmasi kepada orang yang saudara pimpin berkaitan dengan kemajuan, progres rohaninya? Dibanding masa lalu, kamu lebih baik. Seringkali kita beri feedback, beri acknowledgement, afirmasi hanya keadaan sekarang. Kayak snapshot saja. Itu berguna enggak? Berguna. Tapi akan lebih impactful kalau sudah katakan langsung dengan dia progresnya. Dulu kamu sudah bagus, tapi sekarang jauh lebih rohani, jauh lebih bagus, dan sebagainya. Kenapa saudara tidak mengerjakan ini kepada lebih banyak orang dan lebih sering? Kapan terakhir kali memberikan acknowledgement tentang progres orang yang saudara pimpin? Nah, saya tutup dengan, kalau kita lihat ceritanya semua ini, sesungguhnya berkat yang paling besar yang diterima oleh Naomi apa? Orang kan pengen tahu rewardnya apa Naomi yang demikian ini. Ya, taat pada suaminya udah mati, anaknya mati. Ya, orang pikir dia orang yang celaka segala macam, tapi tetap ada kesempatan dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Elimelek, suaminya, supaya namanya tidak hilang dari silsilah di Israel. Jadi sesungguhnya berkat terbesar Naomi bukan sekedar dia bisa kembali ke Bethlehem, sekarang dia bisa tidak lagi miskin karena Ruth yang dianggap seperti anaknya sendiri sudah menyukupi semua kebutuhannya. Itu semua berkat tentu. Tapi berkat yang paling besar adalah diberi kesempatan untuk membesarkan pemimpin yang baru yang namanya Obed. Sudah perhatikan di 4 ayat 16-17, ya, anaknya diterima oleh Naomi, ditaruh di pangkuannya, dirawat, dibesarkan. Kemudian orang-orang sekitarnya menyebut Naomi punya anak dan diberi nama Obed. Ya, jadi berkat terbesar bukan sekedar hidupnya terpelihara, bukan kembali ke tanah perjanjian, bukan kembali punya sosial status yang dihormati orang, menjadi mertuanya orang yang paling dihormati di Bethlehem, tetapi diberi kesempatan untuk memuridkan Obed adalah berkat terbesar. Nah, saya ingin saudara hati-hati, lihat kanan, lihat kiri, ya. Jangan sampai kalau ada berkat besar di dekatmu, saudara tidak tahu. Jangan sampai kalau Tuhan taruh Obed dalam hidupmu, saudara lewatkan. Karena membesarkan pemimpin yang baru, ya, pemimpin yang waktu itu Obed masih bayi, masih anak-anak. Kadang-kadang kita mikir itu bukan prioritas. Baru kemudian setelah Naomi mati, dia baru tahu bahwa itu adalah legasinya. Bahwa itu adalah berkat terbesar dalam hidupnya. Karena Obed ya adalah kakeknya Daud. Yang pertama, untuk nyetak pemimpin yang hebat, great leaders and godly leaders, dibutuhkan lebih daripada pengetahuan kepemimpinan, lebih daripada pengetahuan manajemen, lebih daripada skills, knowledge, apapun juga. Untuk membesarkan seorang pemimpin butuh tangan Tuhan. Pemimpin yang ilahi butuh campur tangan Tuhan. Itu sebabnya Naomi berpikir never too old to mentor a leader. Naomi sudah tua. Orang bilang, apa kamu bisa sudah setua ini? Tapi Naomi tergoda. Ini kesempatan luar biasa untuk memuridkan Obed. Never too old. Message-nya tidak ada yang terlalu tua. Berapapun umur saudara, karena yang mengerjakan adalah Tuhan. Saudara dan saya cuma alat saja. Kita sehebat apapun, semudah apapun, sekuat apapun tidak bisa dengan kekuatan kita mencetak godly leaders. Kita butuh Tuhan. Tapi kita mau menyediakan diri seperti Naomi. Kalau ada Obed di sekitarmu, jangan sampai tidak dikenali, jangan sampai diabaikan, karena itu mungkin berkat terbesar dalam hidupmu. Mungkin itu legasimu. Never too old. Tidak pernah terlalu tua atau terlalu muda atau terlalu apapun.
Yang kedua, Naomi melihat untuk bisa mendampingi Obed, memuridkan Obed, mementori Obed adalah sebuah divine privilege. Ya, suatu kesempatan ilahi yang tidak datang setiap saat. Jadi tidak boleh disia-siakan. Ini kesempatan emas dari surga. Nah, saya tidak tahu apakah hari-hari ini saudara mendapat kesempatan emas itu. Diberi kesempatan mementori, ada anak mungkin, atau remaja, atau pemuda, atau siapapun juga orang dewasa. Ya. Tuhan taruh Obed ya, di pangkuanmu, di sekitarmu. Itu adalah kesempatan surga. Privilege, kesempatan emas dari surga. Yang ketiga, dengan dia mengambil kesempatan emas ini, secara tidak sadar, ya, Naomi sudah membangun legasinya Elimelek untuk generasi-generasi ke depan. Jadi dengan mementori Obed, ternyata dia menolong pemimpin lain untuk berhasil. Pemimpin lain untuk lebih berdampak. Dia memberkati keluarganya Elimelek, keluarga suaminya. Tidak hanya itu, dia memberkati bangsa Israel. Tidak hanya itu, dia memberkati semua umat manusia lewat Tuhan Yesus. Jadi kelihatannya memang sepele, ada bayi, ya, anaknya Ruth ditaruh di pangkuannya. Saudara mungkin lihat ada anak, ada remaja, ada pemuda, ada siapa yang saudara pikir apa signifikannya ketemu dengan orang ini. Ya. Mungkin Naomi juga bisa berpikir begitu, tapi pada ujungnya dengan dia melihat ini kesempatan emas, maka dia memberkati seluruh keluarga besarnya Elimelek. Dia memberkati bangsa Israel dengan menurunkan Daud yang dimuridkan kemudian hari oleh kakeknya, Obed. Ya. Dan kemudian bahkan seluruh umat manusia karena dari situ turun Tuhan Yesus. Jadi berkat dengan diberi kesempatan membangun pemimpin baru sejak mudanya. Yang keempat, it is a labor of love. Apa yang dikerjakan Naomi bukan dengan terpaksa. Dia mengerjakan dengan penuh passion. Walaupun tenaganya sudah mungkin secara manusia berkurang, sudah umur, ya, ngurus anak kecil, ya, tapi dia kerjakan dengan passion karena dia mengasihi suaminya. Jadi memuridkan, membina, mencetak pemimpin itu bukan terpaksa, bukan berat, bukan kayak beban, tetapi labor of love. Seperti Tuhan Yesus di Yohanes pasal 13. Dia mengasihi muridnya sampai ujung hidupnya. Tidak ada penyesalan. Dikhianati sampai mati disalib. Tidak ada penyesalan. Dikatakan Yohanes 13 ayat 1, dia mengasihi mereka dari awalnya sampai kesudahannya. Memuridkan Obed, mencetak pemimpin, mendampingi orang-orang untuk menjadi pemimpin besar is a labor of love. Your love for God. Saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Roh Kudus dengan cara gimana? Mendampingi Obed, memuridkan Obed, menjadikan mementori Obed menjadi pemimpin besar di kemudian hari. Jangan sampai ada Obed di sekitarmu dan kau tidak tahu atau engkau abaikan, tidak pedulikan.